Dalam membaca Al-Quran, para ulama membedakan antara membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf dan membaca Al-Quran dengan memegang mushaf. Jika seorang ingin membaca Al-Quran dengan memegang mushaf, maka sebagian besar ulama mensyaratkan agar yang membaca Al-Quran tersebut harus dalam keadaan suci, baik dari hadas yang kecil ataupun yang besar. Ini dilakukan sebagai penghormatan takrimul Quran, yaitu menghormati Al-Quran yang merupakan kalamullah. Di samping itu juga ada sejumlah dalil yang menjadi pegangan mereka. Di antaranya ada sebuah hadis yang diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW mengirim surat kepada penduduk Yaman. Di antara isinya adalah tidak ada yang menyentuh Al-Quran illal mutahharun, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Darqutni. Dalam riwayat Malik disebutkan bahwasanya hendaklah tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Namun demikian ada juga yang berpendapat bahwasanya jika seorang memiliki hadas yang kecil, maka dia dibolehkan untuk membaca Al-Quran dengan memegang mushaf. Pendapat ini sebagaimana yang dipegang oleh Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi, kemudian Ad-Dhahhak dan Imam Ad-Daud Al-Zahiri. Adapun hadis yang menjadikan landasan kelompok yang tidak membolehkan baca Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, mereka katakan bahwa hadis-hadis tersebut tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi kalau kita melihat perbedaan ulama tersebut antara yang membolehkan dan yang tidak, itu alangkah lebih baiknya kita membaca kalamullah dalam keadaan suci. Itu yang penting ya. Jadi sehingga menjaga adab-adab dalam membaca Al-Quran. Karena hal tersebut di samping merupakan suatu ibadah, juga akan lebih mendorong suatu keinginan kita untuk mentadabburi Al-Quran. Ya, berbeda kalau misalkan kita membaca Al-Quran tanpa bersuci, sehingga mungkin motivasinya hanya sekedar memenuhi syarat bahwa saya harus membaca Al-Quran. Sedangkan membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf, maka hal ini diperbolehkan oleh jumhur ulama tanpa harus dalam keadaan suci. Ini mungkin yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Kalimatan habibatan ila ar-Rahman.